FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar di siang hari ini? Senang sekali saya Dina Yulianti menemani pendengar semua di acara kita di Mosaik Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan pupuk vokasi di SMK Negeri Pantai Baru, merupakan potensi bagi generasi muda. Dan kalau berbicara soal budidaya tanaman, ini penting sekali untuk kita memastikan bahwa tanaman itu subur. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah dengan memberikan pupuk secara rutin kepada tanaman tersebut. Ada beberapa jenis pupuk, salah satunya kimia dan juga organik. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas mengenai pupuk organik, yaitu pupuk bokasi. Jadi, pupuk bokasi itu adalah pupuk yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan organik seperti sekam dan bubuk gergaji dan juga jerami, serta ada beberapa lagi yang ditambahkan dan juga difermentasi. Dan di sini saya juga tidak sendiri karena sudah ada narasumber kita. Selamat siang Ketua Konsentrasi Keahlian Bapak Konisius Mone SP. Selamat siang. Bisa lebih dekat lagi Bapak? Selamat siang. Oke, suaranya sudah kedengaran. Apa kabar di siang hari ini? Baik. Sehat ya Bapak ya? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini. Dan kalau kita berbicara soal pupuk organik atau pupuk bokasi begitu ya, ini pupuk organik ya penyebutannya? Iya, pupuk organik, di dalamnya ada pupuk bokasi. Oke, seperti itu ya. Dan kalau boleh tahu juga untuk pembuatan pupuk bokasi di sini itu seperti apa? Iya, jadi di sini di SMK Negeri Pantai Baru, kita guru-guru bersama dengan teknisi itu membimbing siswa dan melatih siswa untuk memproduksi pupuk bokasi, yaitu kita memproduksi pupuk bokasi super. Oke. Mengapa dikatakan super? Karena kita menggunakan bahan-bahan terpilih yang berkualitas dan dilakukan fermentasi yang sesuai standar serta processing hasil yang bermutu. Makanya kita menghasilkan pupuk bokasi yang super. Oke, itu ya penyebutannya super gitu ya. Bokasi Kalau super. iya, kalau bokasi super ini kalau boleh tahu yang di sini ya, bahan-bahan bakunya itu apa-apa saja? Bahan bakunya yaitu berasal dari bahan baku pupuk kandang. Kita menggunakan pupuk kandang sapi. Dibanding dengan pupuk kandang lain, pupuk kandang sapi lebih mutunya lebih bagus. Lalu bahan yang lain yaitu menggunakan dedaunan yang mengandung unsur hara N yang tinggi, yaitu ada gamal, ada daun bunga putih, itu dedaunan yang berdasarkan hasil penelitian atau uji lab dari Undana bahwa daun-daun itu mengandung unsur N yang tinggi. Lalu ada juga bahan berupa bahan untuk fermentasinya kita menggunakan EM4 yang kita pakai. Lalu untuk bahan lainnya yaitu ada arang sekam. Arang sekam kita campurkan dengan pupuk kandang, kita campurkan pupuk kandang, arang sekam dengan dedaunan tadi, itu kita proses dengan menggunakan M4 dan dalam waktu sekitar 1 sampai 2 minggu itu mengalami proses fermentasi untuk menghasilkan bokasi yang sesuai standar nanti yang akan diproses menjadi bokasi super. Oke, jadi bokasi ini adalah salah satu seperti life skill yang diajarkan untuk anak-anak yang ada di SMK Negeri Pantai Baru gitu ya. Dan untuk di sini juga apakah semua anak-anak itu wajib sekali dari kelas 1 kah atau kelas 2 dan kelas 3 baru mulai untuk memproduksi ini? Baik, terima kasih. Di sini untuk pembuatan atau pendidikan pembimbingan pembuatan bokasi itu kita mulai dari kelas 10
hingga dengan kelas 12. Namun di sini dikhususkan untuk Konli ATPH karena yang berkecimpung secara langsung untuk kegiatan pembuatan vokasi yang berkaitan dengan vokasi adalah siswa ATPH atau pertanian. Karena itu mulai dari kelas 1 kita sudah libatkan mereka untuk pembuatan vokasi agar dalam waktu yang lama mereka bisa menyerap ilmu tersebut dan mereka bisa menguasainya untuk dijadikan bekal hidup di kemudian hari agar mereka bisa membuka lapangan kerja sendiri untuk mereka bisa pakai dalam kehidupan mereka dalam bermasyarakat. Kasih. Oke, baik. Jadi kalau untuk satu pembuatan pupuk vokasi itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama sampai benar-benar siap gitu? Jadi kalau untuk menghasilkan sampai vokasi super berarti fermentasinya sudah sempurna, itu kita membutuhkan waktu sampai 2 minggu. Oke, 2 minggu ya. Ya. Dan pupuk vokasi yang ada di sini itu dijualkah atau untuk dipakai sendiri? Kita pada awalnya kita produksi vokasi untuk kita pergunakan sendiri, tapi dalam perkembangannya karena masyarakat tahu bahwa kita menggunakan vokasi itu hasil yang dilihat adalah bagus, makanya masyarakat berminat. Karena ada minat dari masyarakat untuk membeli, maka kita produksi untuk kita pasarkan hingga keluar dari lokasi atau dari sekolah ini, yaitu kita pasarkan sampai di seluruh Rote. Jadi kita punya pelanggan sudah ada sampai dari Rote Barat Daya hingga Rote Timur. Bahkan ada yang kebetulan berkunjung ke Pantai Baru dan mendengar bahwa di sini ada vokasi super, mereka bisa beli dan bawa sampai ke Kupang. Oke, luar biasa. Tapi kita juga penasaran begitu Bapak, apa sih perbedaannya kalau pupuk kimia dan juga pupuk vokasi ini sehingga banyak banget yang tentunya berminat begitu? Oke, baik. Jadi dari dampak yang dihasilkan apabila kita menggunakan pupuk kimia dengan pupuk organik berupa vokasi, ini sangat nyata, yaitu apabila kita menggunakan pupuk kimia, itu tekstur tanah atau struktur tanah cenderung menjadi tidak baik atau secara biologisnya itu tidak bagus. Tapi kalau tidak bagusnya seperti misalnya tanahnya menjadi padat dan malah cepat kurus. Tapi kalau kita menggunakan pupuk organik seperti vokasi, maka tanahnya menjadi, teksturnya menjadi bagus, strukturnya bagus, ini unsur haranya juga bagus, lalu tanahnya menjadi remah atau lembut. Itulah kelebihan dari penggunaan vokasi. Oke, jadi itu kelebihan dari penggunaan vokasi ya, yang membuat banyak orang makin melirik gitu untuk menggunakannya. Oke, tapi kalau berbicara tadi soal bahan-bahannya kayaknya rada susah begitu ya Bapak ya. Bagaimana Bapak mendapatkan bahan baku itu? Iya, inilah yang menjadi salah satu kendala yang kami alami di tempat ini, yaitu awalnya kendala ini belum terasa, tapi karena permintaan vokasi yang sudah mulai meningkat, akhirnya bahan baku berupa pupuk kandang ini menjadi agak sulit didapatkan karena petani atau peternak di sini cenderung tidak memelihara kandang, tidak memelihara ternaknya di dalam kandang, cenderung dilepas. Jadi susah untuk mengumpulkan pupuk kandang sapi dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan. Karena itu pupuk kandang ini pada awalnya itu kita harganya masih lumayan terjangkau, tapi sekarang harga pupuk kandang menjadi meningkat karena
persediaan stok di masyarakat menurun. Oke, jadi itu berdampak juga ya. Berdampak sekali pada kapasitas produksi yang Ya. kita hasilkan. Ya, sedangkan permintaannya lumayan tinggi begitu Iya. kah? Bahkan kita kadang kewalahan untuk memenuhi permintaan yang datang, sampai kita janji kepada mereka bahwa dalam waktu sekian hari lagi baru bisa kami penuhi permintaan tersebut. Oke, lumayan juga ya Bapak ya Iya. permintaannya. Oke, tapi kalau berbicara soal penjualan begitu ya, ini kan sebenarnya dibikin hanya untuk anak-anak SMK itu punya life skill sendiri. Jadi ketika keluar mereka sudah tahu mau bikin apa untuk usaha berikutnya gitu ya. Tapi sejak kapan begitu akhirnya dijual untuk umum begitu? Kami memproduksi untuk dijual untuk umum itu mulai tahun 2015. Oke. Tapi sebelum 2015 itu kita sudah bekerja sama dengan stakeholder yang terkait untuk kita bisa mensuplai kebutuhan mereka terkait dengan vokasi. Tapi untuk kami jual secara bebas atau jual secara langsung karena ada permintaan dari masyarakat, petani, dan pencinta tanaman hias, itu kami mulai jual pada tahun 2015. Permintaan yang paling banyak, apakah dari petani kah atau dari tadi sempat disebutkan juga yang pencinta tanaman hias itu, apakah lebih banyak yang mana begitu permintaannya? Lebih banyak yang pencinta tanaman hias karena ketika mereka budidaya tanaman hias itu mereka membutuhkan campuran vokasi untuk menghasilkan tanaman hias yang berkualitas, karena tampilan dari tanaman hias ketika menggunakan vokasi sangat beda hasilnya ketika mereka menggunakan pupuk kimia. Jadi dari pupuk vokasi tampilan bunganya atau tampilan tanaman hias itu sangat menarik. Oke, ternyata. Kalau untuk pengelolaannya, boleh dikasih tahu sedikit nih, seperti apa bersama dengan anak-anak mengumpulkan apa gitu, dari bahan bakunya sampai pembuatannya seminggu ya, sampai jadi super ya? 2 minggu. 2 minggu, oke. Ya, jadi kami dalam proses pengolahannya itu memang melibatkan siswa, atau bahkan fokus kami adalah memberikan pelatihan yang banyak, yang secara intensif kepada siswa supaya mereka memiliki keterampilan atau life skill yang bagus yang nanti akan dipakainya di kemudian hari. Hanya kami guru atau teknisi terlibat apabila dibutuhkan oleh kami untuk membimbing siswa. Jadi fokus pembinaannya sini atau yang lebih banyak berperan adalah peserta didik itu sendiri. Kami hanya berupa fasilitator dan pembimbing. Oke, jadi mengarahkan saja begitu Iya. ya? Oke, bagaimana dengan pemasarannya Bapak? Kira-kira seperti apa begitu? Pemasarannya sebenarnya kami juga lebih fokuskan kepada siswa, tapi karena fasilitas yang dimiliki oleh siswa itu sangat terbatas, misalnya dalam hal penggunaan internet dan media komunikasi atau media sosial lainnya, itu kurang menjangkau pasar yang ada. Karena itu kami dari guru-guru dan teknisi ikut membantu untuk melakukan pemasaran agar selain siswa mendapatkan teknik bagaimana melakukan pemasaran secara langsung, guru juga bisa ikut membimbing bagaimana melakukan pemasaran secara baik. Oke, jadi bukan hanya belajar bagaimana cara pembuatannya, tapi cara pemasarannya juga begitu ya, promosinya begitu ya. Iya, benar Bisa sekali. dapat 2 life skill juga itu. Iya, benar sekali. Oke, tapi kalau berbicara soal pengemasan, bagaimana dengan pengemasannya? Apakah mentahan saja karung terus dimasukin ke dalam, atau memang ada kayak mungkin kemasannya itu menunjukkan bahwa oh ini pupuk vokasi dari SMK Negeri Pantai Baru begitu?
Oke, jadi kami punya kemasan tersendiri yang kami cetak atau karungnya kami pesan secara khusus dengan nama sekolah ini, dan juga unit produksinya adalah ATPH. Itu karungnya kami pesan secara khusus untuk dicetak dengan label seperti itu. Dan sebelum dikemas dalam proses processing itu juga dilakukan processing yang betul-betul menghasilkan bokasi yang berkualitas tinggi atau berkualitas super, karena dijamin di dalam kemasan bokasi yang kami pasarkan itu tidak akan ditemui yang namanya ada kerikil dan lain sebagainya. Yang biasanya di tempat lain yang memproduksi itu bisa ada seperti itu, tapi di SMK sini tidak akan terjadi seperti itu. Oke, dijamin ya begitu ya Dijamin Bapak ya. kualitasnya. Oke, tapi kalau berbicara soal boleh dijelaskan sedikit ya mengenai perbedaan harganya. Apakah karena ini organik jadi dia lebih mahal sedikit atau seperti apa? Kalau perbedaan harga, saya kira relatif tergantung kepada pembeli atau pemakai. Kalau dari segi harga, kalau dilihat kami jualnya satu karung itu isi 25 kilogram itu 30.000. Nah, itu kalau pupuk kimia 1 kilo itu ada yang kemasan itu 55 sampai 60. Jadi lebih mahal ya? Tidak dikatakan bahwa ini karena kualitasnya super dia lebih mahal, tapi tidak, karena kami mementingkan pada dampak dari penggunaan pupuk ini, yaitu berkaitan dengan lingkungan. Yes, setuju sekali. Namun kalau berbicara tadi sudah diajarin beberapa dari pembuatan, pengolahannya seperti apa, terus juga mengenai pemasarannya. Ini harapan, apakah sudah ada anak SMK yang ketika keluar, lulus dari sini, mereka bikin sendiri di rumah untuk penjualannya, untuk bikin usaha seperti itu, atau bagaimana Pak? Ada atau tidak? Baik, jadi ketika kami bersama mereka, ketika membimbing di sekolah ini, mereka berjanji akan membuatnya ketika tamat dari sini. Tapi dalam waktu 1 minggu terakhir ini kami melakukan penelusuran lulusan untuk mengetahui apakah mereka bekerja di bidang itu atau tidak. Itu kami sedang melakukan penelusuran tamatan. Oke, jadi ada sistem penelusuran tamatan begitu ya? Iya, benar. Oke, jadi kalau untuk tingkat efektivitasnya seperti apa dari pupuk bokasi ini? Berkaitan dengan? Dengan tanaman. Sangat efektif, karena sesuai dengan yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa penggunaan bokasi ini sangat membantu baik pada struktur tanah maupun pada tampakan atau hasil dari tanaman itu. Jadi performance-nya tanaman dibanding dengan pupuk kimia sangat beda. Oke, dan yang paling penting adalah ramah lingkungan begitu ya? Iya, ramah lingkungan. Oke, jadi mungkin ini tadi kita sudah ngebahas tentang pengolahannya dan juga pemasarannya, dan sampai sekarang juga kita sudah teredukasi sedikit mengenai yang namanya tentunya mengenai tentang pemasaran, terus juga bagaimana keuntungan untuk anak-anak SMK begitu ya. Dan harapan Bapak ke depan ini apa untuk anak-anak SMK yang sampai sekarang ini masih belajar untuk bokasi ini begitu? Kami harapkan kepada peserta didik khususnya dari ATPH supaya betul-betul mengikuti dan memahami teknik pembuatan bokasi, sehingga nanti ketika mereka tamat dari sini bisa dijadikan sebagai life skill-nya untuk membuka lapangan kerja mandiri. Jadi tanpa harus melamar kerja kemana-mana, tapi dengan life skill ini bisa dijadikan sebagai peluang usaha ke depan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin kita sudah di penghujung acara Mosaik Indonesia kali ini. Jadi tentunya mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat mungkin yang menggunakan pupuk bokasi saat ini, atau untuk anak-anak SMK yang mau belajar bokasi juga, atau seperti apa? Silakan untuk closing statement-nya.
Oke, baik. Terima kasih dari RRI yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk wawancara kali ini. Harapan kami dengan pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan untuk pembuatan vokasi ini kepada peserta didik kami, khususnya dari Konli ATPH, itu kami harapkan ke depannya menjadi potensi yang dapat digunakan untuk generasi muda, khususnya untuk tamatan dari ATPH untuk dipakai dalam kehidupannya di dalam masyarakat. Karena itu kami mengharapkan supaya masyarakat yang mempunyai anak yang baru lulus dari SMP dapat menyekolahkan anaknya ke SMK Pantai Baru, khususnya Konli ATPH, supaya bisa mendapatkan keterampilan seperti yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Oke, baik, itu aja Bapak Kanisius. Terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini. Iya. Dan pendengar, kita sudah harus berpisah. Saya Dina Yulianti. Terima kasih dan selamat siang.